Hai guys, balik lagi ke video aku kali ini. Aku mau bahas tentang suatu perencanaan kegiatan pertanian. Nah, dan kelayakan suatu usaha tani tersebut, ataukah nanti akan untung atau akan rugi. Oke, kita lihat ya. Usaha tani menurut Kadarsan 1993, usaha tani adalah suatu tempat di mana seseorang atau sekumpulan orang berusaha mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan dengan tujuan berproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian. Oke, di sini aku milih komoditas ubi kayu, yaitu ubi kayu merupakan tanaman pangan berupa perdu dengan nama lain singkong atau kesape. Ketela pohon berasal dari benua Amerika, tepatnya dari negara Brazil. Penyebarannya sendiri itu hampir ke seluruh dunia, teman-teman. Di antaranya ada di Afrika, Madagaskar, India, Tiongkok. Dan ubi kayu ini berkembang di negara-negara yang terkenal wilayah pertaniannya. Kemudian masuk di negara kita Indonesia itu pada tahun 1852. Nah, ubi kayu juga merupakan tanaman yang mudah ditanam, dapat tumbuh di berbagai lingkungan agroklimatologis. Walaupun tingkat produksinya akan bervariasi menurut tingkat kesuburan dan ketersediaan air tanah. Oke, langsung aja langkah kegiatan usaha tani ubi kayu. Langkah pertama yaitu persiapan bibit. Nah, ada pun syarat yang harus dipenuhi yaitu usianya cukup tua, 1-1,5 tahun, dan hasilnya pun tinggi. Kemudian batang sehat dan batang lurus, ruas-ruasnya rata dan tidak cacat. Dan yang kedua yaitu persiapan lahan. Di sini pada umumnya melihat tanah atau lahan yang letaknya datar dan mudah meresap air. Oke, kemudian tahap ketiga penanaman. Penanaman ini dilakukan dengan cara sederhana sekali, teman-teman, yaitu bibitnya ditancapkan ke dalam tanah dengan kedalaman sekitar 5 cm dengan jarak tanam 60 x 70 cm. Oke, dan yang keempat pemberantasan gulma atau penyemprotan. Nah, di sini bertujuan untuk menjaga lingkungan budidaya agar terjauh dari gulma dan penyakit tanaman lainnya, supaya lingkungannya itu terjaga dan bersih. Nah, kemudian tahap kelima yaitu pemupukan. Pemupukan ini dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu biasanya pada umur 4 bulan, namun biasanya juga dapat dilakukan 1 kali dalam setahun. Nah, tahap yang terakhir yaitu pemanenan. Biasanya ketela pohon ini dipanen pada umur 8-10 bulan, tergantung bibit yang digunakan. Dan pada lahan 10 hektar ini menggunakan tenaga kerja sebanyak 120 orang. Oke guys, langsung aja. Rencana anggaran biaya. Nah, ini tuh merupakan poin yang cukup penting, bahkan bisa sangat penting, karena ini nanti menentukan biaya berapa sih yang akan kita keluarkan. Oke, di rencana anggaran biaya ini ada yang disebut dengan pengeluaran biaya tetap. Nah, pengeluaran biaya tetap ini adalah biaya yang sifatnya tetap semasa kegiatan produksi, dia tidak berubah-ubah, yaitu ada sewa lahan, bibit atau biji, kemudian alat berupa alat-alat yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada volume itu jumlah, ada satuan juga, kemudian harga satuan. Nah, harga satuan itu harga satuannya itu berapa dan jumlah harganya. Ini adalah penjumlahan dari harga satuan dikali dengan volume. Nah, di sini kita dapat jumlah biaya tetapnya yaitu 33 juta. Nah, setelah kita menghitung biaya tetapnya, kita juga perlu menghitung biaya variabel.
biaya variabel atau biaya yang dapat berubah-ubah. Biaya ini dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya kegiatan produksi. Nah, yang masuk dalam biaya variabel ini terdapat ada pupuk, ada pestisida, tenaga kerja, dan transportasi. Kolomnya sama dengan kolom biaya tetap, cuman hanya mencakup biaya-biaya yang dapat berubah yang masuk ke biaya variabel. Nah, kita lihat dari biaya variabel ini, jumlahnya yaitu 61.600.000. Oke, setelah kita mendapat berapa sih biaya yang akan kita keluarkan. Nah, di sini kita akan masuk ke skala usaha. Pengeluaran. Nah, di sini kita melihat bahwa tadi biaya tetap sebesar 33 juta ditambah dengan biaya variabel 61.600.000. Oke, kita tambahin aja. Jadi totalnya biaya yang harus kita keluarkan yaitu 94.600.000. Nah, kemudian kita akan menghitung penerimaan. Dari hasil panen kita tuh mendapat 120 ton. Nah, sedangkan 1 ton itu 1000 kg. Jadi langsung aja ke total penerimaan. Jadi 120 kg kita kali dengan 1000 sama dengan uang yang kita dapat penerimaan itu sebesar 120 juta. Oke, kemudian di sini kita juga akan menghitung laba atau keuntungan dengan rumus total penerimaan dikurang biaya pengeluaran. Tadi kita dapat total penerimaan sekitar 120 juta dikurang sama dengan tadi kita biaya pengeluaran kita ya teman-teman. Jadi biaya pengeluaran kita itu 94.600.000. Jadi sisanya tinggal 25.400.000. Jadi teman-teman, keuntungan yang kita dapat itu sebesar 25.400.000. Nah, setelah itu kita juga perlu menghitung RC ratio. Di sini rumusnya total penerimaan dibagi total pengeluaran. Total penerimaan kita sebesar 120 juta dibagi dengan pengeluaran kita 94.600.000. Oke, kita dapat 1,268 rupiah. Jadi di sini dari RC kita lihat bahwa usaha ubi kayu 1,268, artinya setiap penambahan biaya sebesar Rp1.000 akan memperoleh penerimaan sebesar Rp1.268. Oke, yang terakhir yaitu BC ratio, total benefit dibagi total biaya produksi. Di sini 120 juta dibagi dengan 94.600.000, hasilnya 1,268. Jadi dari total benefit ini dapat kita simpulkan bahwa memperoleh hasil lebih dari 1. Bisa kita simpulkan bahwa usaha tersebut layak untuk dilanjutkan. Oke guys, jadi kesimpulannya usaha yang kita lakukan dengan lahan seluas 10 hektar kita memperoleh keuntungan sebesar 25.400.000. Dan total benefit dan RC-nya juga lebih dari 1. Jadi bisa dikatakan bahwa usaha tersebut merupakan layak untuk dijalankan dan diteruskan. Oke guys, sampai sini video aku kali ini dan semoga bermanfaat buat kalian yang menontonnya. Terima kasih.